Kirain tadi TNKS nggak bakalan datang. Wah, itu wajib. Walau dalam keadaan tidak sehat ya. Di Sungai Pendung itu terjadi banjir bandang itu pada tanggal 28 Maret ya. Itu disebabkan oleh penggundulan hutan yang ada di RKE itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Semerup, Kecamatan Ayerangat, Kerinci, yang kami pancarluaskan melalui frekuensi modulasi 99,0 Andalas FM Radio New Hangkito. Selamat siang jelang sore untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada. Selamat siang jelang sore dan juga untuk pemirsa Andalas Channel. Saat ini bersama saya Andi Andalas. Saya kedatangan beberapa orang narasumber yang hadir di studio di kesempatan kali ini. Ada dari Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kerinci yang dalam hal ini langsung ketua ini yang hadir dari Pak Medium Hasan, Depati Stuhok Mantan. Selamat sore Pak Depati. Ya, selamat sore juga dan selamat menjalankan ibadah puasa kepada kita semua. Baik, sehat Pak Depati ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga di samping Pak Depati ada aktivis dari IMM ya, aktivis mahasiswa. Aktivis mahasiswa IMM ada Afif, Bang Afif ini gimana ini? Ya, santai. Wah, belum saatnya gravitasi Bang. Ah ya dah. Gimana kabarnya Bang Afif? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat, alhamdulillah. Semangat ya? Semangat Bang. Masih semangat. Oke, baik. Kalau semangat meskinya dari awal tadi Bang Afif. Iya. Siap. Dan kemudian ada Bang Andi Fernandes, ini hampir sama nama beliau dengan saya nih, dari Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat, yang tentunya nanti akan memberikan banyak informasi seputar hutan dan juga TNKS. Selamat sore Bang Andi Fernandes. Ya, selamat sore Bang Andi juga. Iya. Selamat sore Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Ada juga Bang Realdi, rekanan dari Bang Afif ya. Selamat sore Bang Realdi, ini sih. Selamat sore Bang Andi. Oke. Ini sebenarnya ada wireless ini apa untuk tim kreatif. Coba nanti kita kondisikan di session atau segmen berikutnya. Untuk tema kita, hutan ini untuk siapa? Wah, tentu kalau kita lihat dari tema, anak SD rasanya bisa menjawab nih tema ini. Untuk siapa hutan ini? Tetapi untuk lebih jelasnya tentang hutan ini untuk siapa, kita langsung ke Bang Andi Fernandes ini dari Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat. Silakan Bang, mungkin bisa langsung disampaikan kalau dari TNKS hutan ini untuk siapa? Ya, terima kasih Bang Andi. Ya. Pertama, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya ini buat Radio Andalas FM ya, karena dengan hal seperti ini dan kajian-kajian seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini, kami TNKS ini sangat terbantu ya, sangat terbantu dalam mensosialisasikan beberapa terkait fungsi, kemudian tugas dan pokok gitu ya, terkait pengelolaan dari kawasan hutan gitu ya. Yeah. Nah itu suatu hal yang luar biasa bagi kami. Kemudian terkait pertanyaan dari Bang Andi ya. Hutan itu untuk siapa ya? Kirain tadi TNKS nggak bakalan datang. Wah, itu wajib. Walau dalam keadaan tidak sehat ya, saya pastikan akan hadir gitu. Ya. Nah, berbicara terkait untuk siapa hutan ya, kita harus mengetahui bahwa hutan ini dan ini sudah menjadi hal yang umum gitu ya, bahwa hutan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia gitu ya. Nah, untuk siapa hutan ini? Nah, hutan ini berfungsi secara umum untuk tiga hal ya. Yang pertama adalah untuk makhluk hidup. Siapapun makhluk hidup yang ada di atas dunia ini itu memerlukan hutan. Baik itu dia untuk bernafas, kita oksigen ya. Kemudian untuk pangan ya, mereka memerlukan hutan. Kemudian untuk papan juga,
untuk perumahan dan segala macam, mereka butuh hutan, butuh kayu gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua itu adalah ekosistem. Nah ekosistem sendiri juga membutuhkan maksudnya satwa ya, satwa juga membutuhkan. Dia hutan ini merupakan tempat habitat mereka. Ya, jadi tanpa adanya hutan ya tidak ada satwa yang ada, tidak ada binatang-binatang yang ada. Kemudian yang ketiga, termasuk yang tidak ada di dunia ini sekarang ini juga butuh hutan, Pak. Siapa? Adalah untuk generasi yang akan datang. Kan belum ada. Nah mereka akan butuh hutan nanti. Nah maka ketika hutan ini rusak saat ini, yang disalahkan adalah kita sebagai yang hadir pada hari ini gitu ya. Karena fungsinya adalah untuk generasi yang akan datang gitu. Nah itulah fungsi hutan. Itu secara umum. Kemudian secara regulasi atau aturan yang ada dalam peraturan tertinggi di Indonesia, misalnya Undang-Undang Dasar 30 pasal 33 ayat 1 itu menyatakan bahwa hutan, laut, air, bumi dan segala isinya itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Artinya untuk manusia. Itu secara regulasi. Kemudian misalnya di bawahnya ada Undang-Undang 41 tentang kehutanan. Itu juga menyatakan bahwa hutan ini dikelola ini untuk kelestarian kawasan itu sendiri dan kesejahteraan masyarakat. Nah itu. Baik. Ya demikian Bang Andi. Baik. Kalau dari aktivis sendiri bagaimana melihat adakah segala sesuatu yang disampaikan oleh Bang Andi Fernandes itu semuanya sudah berjalan dengan baik? Silakan Bang Andi. Mungkin seperti ini ya Bang. Berangkat dari hutan ini untuk siapa? Dari poin pertama, kedua, ketiga yang disampaikan oleh Bang Andi tadi, bahwasanya yang pertama hutan itu menjaga kehidupan keseimbangan kehidupan makhluk hidup. Dan hari ini kita lihat baru-baru ini terjadi ya di Sungai Pendung itu terjadi banjir bandang itu pada tanggal 28 Maret ya. Itu kan disebabkan meluapnya air, itu kan disebabkan menurut analisa saya ya, itu disebabkan oleh penggundulan hutan yang ada di RKE itu. Dan kita melihat bahwasanya poin pertama tadi untuk menjaga keseimbangan makhluk hidup, dan makhluk hidup itu sendiri merasa dirugikan akan hal itu. Terjadinya banjir, satwa-satwa endemik mulai punah, harimau Sumatera mulai masuk ke pemukiman warga, di Hilir, di Kayu Aro. Kita sudah melihat video-video yang beredar dari masyarakat tentang ketakutan yang ada di masyarakat ketika melihat harimau sudah masuk ke ladang mereka. Ya apa yang sebenarnya kita ini kan kita melihat TNKS ini kan sebagai konservasi ya, menjaga kelestarian hutan, makhluk hidup, ya segala macam lah yang berkaitan dengan hutan di dalamnya. Dan tapi hari ini kita melihat bahwasanya yang poin kedua tadi, harimau sudah mulai masuk ke pemukiman warga. Itu secara tidak langsung hutan kita itu terkena deforestasi, bukan degradasi lagi. Sudah terkena deforestasi, pengundulan hutan yang ekstrim. Harimau sudah masuk ke pemukiman warga. Banjir bandang sudah sering mulai terjadi di Kerinci. Dan apa yang harus kita lakukan hari ini? Baik. Cukup Bang Habib ya. Saya mungkin langsung kembalikan ini ke Bang Andi Fernandes. Adakah pihak dari Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat itu menjalankan tugas sebaik-baiknya, ya kan? Karena memang secara tidak langsung titik beratnya ini kan ke dinas ya Bang ya, untuk menjaga itu. Tetapi bencana terus saja terjadi, perambahan hutan terus saja ada seperti yang terjadi di RKE ini. Kenapa? Artinya bisa tidak Bang Andi Fernandes memastikan juga bahwasannya di RKE itu bukan hutan lindung atau kita katakan kawasan yang dilakukan penggundulan di sana? Silakan Bang Andi. Ya, terima kasih Bang Andi.
memang kalau bahasa aktivis ini memang harus seperti itu ya Bang. Ya, nggak apa-apa. Kita menerima masukan siapapun ya. Kita ada pengelolaan yang berbasis namanya deliberatif. Artinya kita menerima masukan dari pihak manapun, baik itu mahasiswa, baik itu masyarakat, pemerintah daerah dan segala macam, termasuk yang NGO ya. Kita tetap menerima itu. Nah, pembicaraan mengenai hutan dalam hal ini adalah TNKS itu akan menjadi trading pada dua hal. Yang pertama pada saat musim politik itu akan menjadi trading, topik yang begitu hangat dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah tadi terkait bencana alam, baik itu longsor, banjir, nah itu menjadi trading. Dan setelah itu hilang, tidak ada. Ya. Nah, harapan kami memang semua kondisi TNKS ini dan hutan ini menjadi trading gitu ya di setiap kondisi. Kami minta aktivis, mahasiswa itu silakan kritik, silakan berikan masukan ke kami gitu ya. Nah itu pertama, Bang. Kemudian yang kedua, nah ini terkait apa yang telah dilakukan ya oleh TNKS. Saya berangkat dulu mengenai sebuah teori ya, boleh Bang ya? Iya, silakan. Ya, sebuah teori. Misalnya di Gareth Hardin itu menyatakan pada tahun 1986 dia menyatakan bahwa jika alam ini ya, dia bersifat publik ya, common resource gitu ya, itu tidak dikelola dengan baik, maka akan ada suatu masa, ada suatu ketika tragedy of common. Nah, tragedy of the common artinya adalah bencana ini. Ya, itu karena tidak dikelola dengan baik. Nah, kemudian Ostrom 1990 kemudian menyampaikan hal yang sama, bahwa hutan yang merupakan yang dapat diakses oleh publik, nah ini harus dikelola oleh pemerintah. Harus dikelola pemerintah sebagai pengawas. Ya, jadi masyarakat tidak boleh semerta-merta ya melakukan misalnya pemanfaatan lahan, walaupun sebenarnya itu ya milik kita, seperti di awal saya sampaikan bahwa ini adalah milik masyarakat ya. Nah, tetapi berangkat dari teori tersebut bahwa pemerintah dalam ini adalah TNKS, ini adalah sebagai pengelola gitu ya, pengelola mengawasi agar kawasan hutan ini itu dapat dijalankan secara sustainable. Misalnya masyarakat melakukan perambahan untuk pertanian, kalau secara logik, secara sosial, ya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka loh. Kenapa dilarang gitu ya? Itu tuh pertanyaannya. Nah, maka TNKS ini hadir untuk melihat bagaimana, apakah ini bisa memberikan solusi, apakah masyarakat dibiarkan atau masyarakat dilarang kemudian ditangkap gitu ya. Nah, kan tidak juga. Nah, makanya TNKS itu hadir. Nah, maka TNKS untuk mitigasi misalnya terkait hidrometeorologi, bencana alam ya yang terjadi misalnya. Nah, itu kita melakukan pemulihan ekosistem. Memang kita tidak menafik bahwa memang terjadi kerusakan hutan, Pak. Ya. Misalnya dari catatan saya, TNKS ini 9% itu open area, Pak. Jadi area terbuka. Jadi tidak semua memang TNKS itu hijau bagus, tidak. Ya, 9% itu area terbuka, artinya terambah, Pak. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Kalau dia terus dalam kondisi perambahan seperti itu, 9% ini dari luas kawasan hutan, nah maka terjadi bencana-bencana alam seperti itu. 9% terambah ya. Barangkali rekan-rekan aktivis punya data lain. Barangkali di sana 15% dari catatan aktivis ada menemukan sejauh ini. Izin ya Bang, sedikit Bang. Ini saya lupa aplikasinya ada di Google itu. Ya. Dari tahun 2000 sampai tahun 2020 itu kerusakan hutan TNKS itu sudah digarap, sudah gundul sekitar 15%. Saya punya aplikasinya, tapi saya lupa. Nanti tunggu saya chat teman-teman saya untuk ternyata benar, saya sekedar menduga tadi 15% ternyata itu baru sampai tahun 2020 Bang.
Belum, ini kan 2025. 2025. Baik. Dan juga sedikit ya Bang. Ini kan pengelolaan TNKS kan. Saya juga pernah baca. Kami juga pernah audiensi dari para mahasiswa ya, kepada TNKS. Kami menanyakan bagaimana tentang pengundulan hutan dan itu tidak selesai. Tidak ada jawaban yang jelas sama sekali apa yang memberikan solusi dari TNKS. Nah, kita berharap hari ini bisa selesai. Dan juga bukan masalah pengundulan hutan saja. Ada namanya perdagangan karbon. Nah, di perdagangan karbon itu kami juga tidak mendapatkan titik terang dari TNKS waktu audiensi kemarin. Di dalam perdagangan karbon, TNKS menyatakan bahwa mereka sudah kerjasama dengan Bio Carbon Fund, tapi aliran dananya kami tidak tahu. Dan dananya yang diperjualbelikan itu untuk siapa? Apakah untuk mengelola hutan? Sedangkan ketika kita mengelola hutan, hari ini hutan kita terus dibabat oleh masyarakat yang dikatakan oke lah masyarakat. Tapi dengan adanya masyarakat kok semakin lama semakin meluas. Apakah dari masyarakat? Masyarakat itu gini ya, logikanya masyarakat itu ketika perutnya sudah terpenuhi, oke, mungkin sudah. Itu karena itu berurusan dengan hukum. Karena ada undang-undang kehutanan menyatakan bahwa siapapun yang menebang hutan secara sengaja, hutan lindung lah dikatakan kan, atau hutan konservasi, itu pidana. Itu pidana 15 tahun paling lama dan denda 15 miliar. Nah, itu mungkin kalau masyarakat mungkin tak mengetahui hal itu ketika mereka menebang, tapi lama kelamaan kok mereka semakin merambah ke dalam. Itu yang kami tidak ketahui ya dari pihak pengelolaan. Apakah ada solusi yang ditawarkan ketika masyarakat merambah dengan adanya perdagangan karbon, adanya kerjasama antar internasional? Ya kita kan tidak tahu siapa saja kemitraan dari TNKS hari ini. Baik. Untuk bekerja sama. Dananya dari PBB ada loh. Ya. Nah, itu yang harus. Baik. Silakan Bang Andi. Sebelum kita ke lembaga adat nanti dijawab beberapa poin-poin pertanyaan yang disampaikan oleh rekanan aktivis, mulai pengundulan, tentu sudah masuk semua ya Bang Andi menurut saya. Silakan Bang. Ya, sebelum ke inti ya tadi Bang, saya juga menyampaikan bahwa terkait bencana alam ini dia adalah multi penyebab ya. Tidak misalnya hanya pengundulan ya, banyak hal. Termasuk dia misalnya kita pengelolaan sampah yang kurang bagus. Kemudian yang kedua misalnya ada galian C misalnya. Nah, itu menjadi salah satu penyebab. Jadi pengundulan hutan merupakan 3 dari salah satu penyebab yang saya sebutkan gitu ya. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana apa yang kami telah lakukan ya untuk menanggulangi atau penyelesaian ya. Kami biasa menyatakan yang saya sebutkan 9% itu adalah areal terbangun, Pak. Artinya masyarakat itu sudah ada telah menguasai beberapa tahun yang lalu gitu. Minimal 5 tahun. Jadi kita ada regulasinya untuk melakukan open area ini. Apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah kami menyebutkan kemitraan konservasi, Pak. Jadi TNKS bermitra dengan masyarakat untuk bersama-sama mengelola kawasan hutan ini. Bentuknya apa? Kita melakukan penanaman. Namanya kan pemulihan ekosistem, Pak. Kita melakukan penanaman pada zona rehabilitasi, pada zona area yang open area tadi, yang terbuka tadi, kita lakukan penanaman. Itu bersama masyarakat. Kami tidak bisa berjalan tanpa masyarakat. Itu poin, Pak ya. Itu poin bahwa konservasi, pengelolaan konservasi tanpa masyarakat itu adalah ilusi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Artinya kita tidak semerta-merta minta masyarakat untuk melakukan pemulihan ekosistem atau melakukan penanaman dalam kawasan hutan, kemudian mereka harus keluar, tidak. Kami juga melakukan pendampingan fasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat. Kita bantu mereka untuk mengurangi aktivitas mereka ke dalam kawasan. Misalnya mereka di situ adalah melakukan perambahan.
melakukan perubahan, kami bantu misalnya bentuk peningkatan ekonomi masyarakat dalam pembentukan dalam penggemukan sapi misalnya. Kemudian kami bantu usaha mereka agar mereka pelan-pelan tidak melakukan lagi aktivitas di dalam kawasan. Jadi mereka akan terbantu di luar kawasan. Nah itu. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan adalah patroli pengamanan. Itu kita lakukan rutin tiap tahun. Ya. Hampir dalam 1 tahun itu untuk Kerinci saja kita bisa lebih dari 4.000 km Pak untuk kita lakukan dalam 1 tahun ya. Nah, kemudian terkait dengan karbon ya. Nah ini perlu jelas juga Pak, bahwa TNKS itu tidak memperjualbelikan karbon ya, tidak. Ini sama sekali kami tidak. Ini perlu di garis bawahi bahwa TNKS di sini adalah sebagai pengelola dan itu regulasinya ada di Kementerian Kehutanan. Kami semua melakukan pekerjaan dan pelaksanaan itu di dalam perintah Kementerian Kehutanan. Nah terkait biokarbon, BioCF ya, Biokarbon Fund itu memang kita melakukan kerjasama itu atas tidak hanya TNKS penyumbang karbon gitu ya. Jadi sistemnya itu Indonesia, dia tidak menyebutkan TNKS lagi, Indonesia kemudian melakukan menyumbang karbon sekian, kemudian BioCF dalam hal ini Bank Dunia, World Bank, dia memberi kontribusi ke kita berupa pendanaan fund karena atas penjagaan kawasan hutan. Gitu. Nah untuk apa? Nah itu untuk mendanai kegiatan-kegiatan kemitraan konservasi, pembantuan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat. Itu telah kami lakukan sejak tahun 2018 sampai 2024. Hampir 9 miliar kami gelontorkan Pak untuk membantu masyarakat untuk kemitraan konservasi. Salah satunya penggemukan sapi itu tadi. Iya. Jadi ada banyak Pak. Pada penggemukan sapi, pengolahan pupuk kompos, kopi, ya kita bantu seperti itu. Itu di mana-mana saja nih. Ya. Nah ini perlu jelas juga Pak, bahwa pengelolaan TNKS itu di 4 provinsi. Ya, ada di Jambi, ada di Bengkulu, ada di Padang, ada di Sumatera Selatan. Tapi memang yang terbesarnya 30% dari luas kawasan, 32% dari kawasan TNKS itu besarnya di Jambi, terkhusus di Kabupaten Kerinci. Jadi lebih banyak kita gelontorkan di Kerinci. Yang berapa tadi? 9 miliar? Ya. Tapi 2019 sampai 2024 ya. 2019. Itu terkait dengan kerjasama dengan BioCF ya. Hibah luar negeri dan segala macam. Baik. Ya, silakan Bang Apip. Ada yang ingin disambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bang Andi Fernandes sebelum dia semakin mengerucut nanti kan? Ya mungkin ya baru kami baru melihat sekarang ya. Katanya Pak Depati tadi nanti lembaga adat yang terakhir aja katanya. Kita kabulkan permintaan dari Pak Depati ya, sesuai request gitu Bang Apip. Silakan. Kan kita melihat bagaimana kerjasama antara Biokarbon Fund dengan TNKS kan. Tapi Bang Andi tadi dari pihak TNKS mengatakan bahwa ini kan program dari Kementerian Kehutanan kan. Jadi seperti ini. Saya pernah baca itu tuh ada baru skema perdagangan karbon. Itu tidak ada dari Bapeda atau Bapenas itu. Itu bahwasanya penjualan itu tuh langsung ke TNKS, duit yang digelontorkannya. Ya, tapi kami tidak tahu kan bagaimana Biokarbon Fund. Tapi kami pernah bertanya di TNKS. Itu dananya ada di KLHK dengan regulasi-regulasi tertentu katanya, di KLHK provinsi. Ya kami tidak mengetahui apapun yang, dan baru hari ini kami melihat itu sudah terbuka kan. Dana 9 miliar di mana saja, Bang? Di Kerincinya di mana saja? Kok kami tidak pernah melihat di media sosial ataupun dimanapun kan ketika program itu diluncurkan. Tapi kan bukan dana untuk pengelolaan, kan bukan dari Biokarbon Fund, itu kan kemitraan aja TNKS dengan Biokarbon Fund. Dana dari APBN dikemanakan? Dana dari kerjasama antara PBB dengan Norway juga pernah kan kerjasamanya Bang.
dengan Singapura, Ya, ya. segala macam. Itu dikemanakan? Masa baru 9M? Kami kan tidak tahu Ya, kan. ya, ya. Ini kan sebagai paru-paru dunia. Bagaimana kita mencegah gas rumah kaca ini? Bagaimana hutan kita hari ini tetap lestari dan gunung dan es di kutub utara itu tidak meleleh? Kan seperti itu, Pak. Kenapa tidak langsung diterangkan tadi Bang Andi Fernandes tentang dana APBN dan APBD? Ya, ya. Ya. Ya boleh Pak. Ya. Ya, ini agak sensitif ini Ini, anggaran ya. Oke, tapi tidak apa-apa Pak. Ini demi keterbukaan ya. Memang inklusivitas itu perlu ya. Walaupun kita di lingkungan pemerintahan. Ya. Nah, jadi seperti ini Pak. Ini perlu saya tegaskan bahwa Kalau memang nanti perlu diperbincangkan di belakang layar nggak apa juga nih? Bang? tidak apa-apa. Aman, kita buka-bukaan data ya. Ya, ini terkait biokarbon fund. Memang perdagangan karbon ini mungkin terjadi salah informasi ya Pak, bahwa memang TNKS tidak ada menjual beli karbon, itu tidak ada regulasi yang menyatakan bahwa kawasan konservasi UPT boleh menjual karbon, itu tidak ada. Tapi nggak tahu ya kalau informasinya dari mana juga saya kurang paham. Itu yang jelas regulasinya tidak ada. Regulasinya tidak ada. Tidak ada. Dan yang sepanjang yang diketahui oleh Bang Andi Fernandes itu belum menemukan fakta. Belum menemukan. Iya. Nggak tahu kalau rekanan aktivis mempunyai fakta, itu kan lain lagi cerita ya, Bang Andi Fernandes ya. Baik aja Bang. Ya. Kemudian yang kedua, memang pengelolaan kawasan TNKS itu kita 1,8 juta hektar Pak. Ya. 1,8 juta hektar yang berada di 4 provinsi. Itu yang basis pengelolaan kita. Ya, kita tidak bisa berpikir kerinci ya. Dengan pengelolaan itu tidak bisa berpikir besar. Kita 4 provinsi tadi Bang ya? 4 provinsi merupakan taman nasional, salah satu taman nasional terluas di Indonesia. Ya, 1,8 hektar ini. Sumber pendanaan kita dari APBN, betul yang disampaikan dari APBN, kemudian dari PBB tidak ada. Tidak ada. Tidak, itu saya pastikan tidak ada. Kebetulan saya dari Bank Dunia. Bank Dunia itu biokarbon fund. Biokarbon fund. Nah itu. Dari APBN tadi gimana? APBN ada, kemudian biokarbon fund. Ya. APBD tidak. Kita tidak ada hubungannya dengan daerah. Nah, untuk apa pembiayaan itu? Ya. Nah, pembiayaannya kita melakukan 3 fungsi Pak. Ada perlindungan, ada pemanfaatan, ada pengawetan. Saya baru berbicara tadi pemanfaatan ini, kemitraan konservasi ya. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kita bagaimana pengelolaannya itu tetap sustainable. Artinya prinsipnya konservasi. Kemudian ada lagi perlindungan. Perlindungan ini adalah pembiayaan terkait kegiatan-kegiatan mengenai patroli kawasannya 1,8 juta hektar itu. Itu kita patroli sepanjang tahun Pak. Yang saya sampaikan tadi bahwa di Kabupaten Kerinci saja itu sampai 4.000 km per tahun ini kita patrolikan, apalagi di 4 provinsi ya, bayangkan. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan terkait pengawetan. Pengawetan ini adalah terkait ekosistem dari satwa liar, harimau. Ya, kita patroli harimau, monitoring harimau, terus belum lagi burung-burung dan segala macam. Itu kita 3 fungsi itu adalah pendanaan dari anggaran kita. Jadi saya juga baru membuka yang pemanfaatan tadi. Ya, begitu Pak. Ya. Baik. Saya sebelum ke rekanan aktivis kembali, Bang Realdi dari tadi juga belum dikasih corong ya. Ke Pak Depati nih, Pak Depati ya. Tolong apa Bang Apip mic, ada mic-nya beliau ya, ada ya. Pak Depati. Untuk dari peran lembaga adat sendiri dalam menunjang kelestarian hutan, dan kemudian barangkali saat ini ada satu kesenjangan yang dirasakan oleh para pemangku adat melihat fenomena hutan ataupun alam saat ini, yang barangkali itu menjadi sebuah masukan atau apa saja yang
barangkali perlu untuk disampaikan di kesempatan ini. Silakan Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Andi Fernandes tadi, bahwa hutan ini memang milik negara. Lalu diperuntukkan. Pasal 33 ayat 1 ya Pak. Ya. Bumi, air, udara, dan segala isi yang terkandung di dalam perut bumi ini adalah milik negara. Kemudian diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sekarang berkaitan dengan hutan. Memang hutan ini milik negara, kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Maka pemerintah membuat suatu regulasi mengenai perhutanan ini. Ya. Maka ada diantaranya hutan yang kita sebut dengan TNKS tadi. Ya. Memang kita secara logika kita memang merasa sangat perlu adanya pelestarian konservasi hutan ya. Nah, seperti TNKS, seperti penyediaan misalnya sumber air yang sangat vital bagi masyarakat. Kemudian hasil bukan kayu ya dari masyarakat boleh dilaksanakan oleh masyarakat. Cuma yang jadi masalah sekarang ini masalah manusia kan berkembang, kebutuhan juga berkembang. Lalu ya boleh dikatakan lahan ini agak makin sempit. Kalau kita lihat di masyarakat Kerinci ini banyak sawah yang sudah terpakai untuk pembangunan perumahan, misalnya ya pembangunan gedung-gedung misalnya. Itu menggunakan sawah. Salah satu jalan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu adalah perladangan, contohnya ke Renah Pemeti. Ada yang menggarap sawah di Renah Pemeti, ada perkebunan. Yang lebih parah, ya, yang lebih kita sayangkan, banyak masyarakat yang masih terasa begini jantungnya. Kenapa? Karena masyarakat membutuhkan lahan untuk pertanian, untuk kata Pak dari aktivis tadi, untuk perut, untuk Timur Tengah. Tentu mereka itu memerlukan lahan. Banyak pengaduan dari masyarakat itu, mereka itu oleh terutama dari TNKS, banyak yang diusir, rumahnya yang dibakar dan lain sebagainya. Padahal mereka itu membawa anak, istri untuk mencari nafkah sesuai dengan isi daripada undang-undang tadi, diperuntukkan sebesarnya untuk masyarakat. Tapi ketika masyarakat itu menggarap, banyak yang dikejar. Malah pernah terjadi di Renah Pemeti itu, masyarakat itu pulang dari mancing. Jadi datanglah beberapa orang dari polisi hutan, polisi kehutanan, itu mengejar. Saking ketakutannya tadi, dia menyerah, malah digebuk di situ. Kasihan kita. Jadi oleh sebab itu, kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Andi Fernandes tadi, janganlah masyarakat ditakut-takuti lah. Apalagi dengan senjata, berhadapan dengan senjata. Ini serine mobilnya merau-rau dan mereka bawa senjata, itu memang ditakuti. Kalau masalah
artinya untuk mempertahankan atau membangun TNKS, kita memang sangat setuju. Misalnya di Kemantan itu ada hutan adat. Hutan adat itu adalah hutan penyangga. Ada 3 zona itu. Di dalam hutan adat itu ada zona hijau, kuning, dan merah. Kalau yang hijau ini, yang pinggir-pinggir desa itu boleh digarap, silahkan digarap. Kemudian zona kuning tidak begitu tidak begitu bisa ditanami lah gitu. Boleh kalau masyarakat mau menanami, tapi tanami dengan menanam keras. Ya. Zona merah, nah ini zona penyangga tadi, tidak boleh digarap atau ditebang kayu-kayuannya sama sekali. Sedangkan batas itu, ini tidak ada tumpang tindih dengan TNKS, enggak. Memang betul-betul penyangga. Sehingga masyarakat berhenti atau stop di zona merah tadi. Tidak ada sampai ke dalam TNKS itu. Cuma yang kami harapkan, TNKS ya artinya berbesar hati juga lah. Termasuklah pembuatan jalan di Renah Meti. Sebab isu-isu terkendala dari TNKS lah, ada larangan dari TNKS begini. Nah, itu yang kita sayangkan. Tapi kalau kita bekerja sama, saya yakin masyarakat pun mengerti mana batas-batas daripada yang dilarang. Nah, itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali tadi Pak Depati, artinya ketika rumah warga dibakar oleh TNKS, kemudian bahkan digebuki, ditakuti dengan senjata, itu reaksi Pak Depati sendiri seperti apa? Gitu, menyayangkan sikap ataupun tentu hal ya, tersebut. Kita sangat-sangat menyayangkan perbuatan seperti itu. Tetapi mereka ini sudah melanggar regulasi ini Pak Depati. Memang betul muaranya untuk masyarakat, tetapi betul, mereka sudah merambah. Artinya ketika kenyataan ini tidak ditemukan oleh pihak melakukan patroli seperti Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat, tentu mereka tidak melakukan hal seperti bagaimana pengusiran, membakar, atau karena mereka memang secara tidak langsung juga dipersenjatai. Nah, tapi bagaimana Pak Depati melihat kenyataan ini, Bu Depati? Jadi memang ya, sebagaimana dikatakan oleh Adi tadi, memang kita sayangkan kejadian begitu. Masyarakatnya juga kita sayangkan, dan dari pihak TNKS juga kita sayangkan, sebab sangat kurang adanya, artinya komunikasi antara masyarakat Peladang tadi dengan pihak TNKS. Seharusnya cari solusi dulu, jangan begitu ketemu langsung dibakar. Padahal mereka di rumah itu ada alat-alat perkakas mereka yang mereka perlukan. Tapi Pak Andi Fernandes tadi sebelumnya sudah menyampaikan bahwasanya mereka punya regulasi untuk itu, artinya mereka melakukan pembinaan, pemberitahuan, ada step-stepnya. Artinya ketika beberapa tahapan-tahapan yang secara tidak langsung sudah mereka sampaikan dan kemudian tidak diindahkan, mereka gunakan cara yang tegas gitu Pak Depati. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa komunikasi dan sosialisasi itu sangat perlu terhadap masyarakat langsung. Kalau kita yang ada di, katakanlah di Kabupaten di Kerinci ini, bagaimana orang adat mau mengawasi langsung ke Renah Meti? Tentu tidak. Tentu tidak. Yang berwenang mengawasi ya dari pihak TNKS. Artinya beri pemahaman dulu, baru bertindak. Kalau diberi pemahaman, mungkin mereka tidak akan melaksanakan. Kemudian juga nih Pak Depati ya kan, kita melihat saat ini, artinya membandingkan Pak Depati. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang alam, itu ya
harusnya yang namanya lestari itu ya bagaimana dulu ya begitu juga sekarang Pak Adipati ya. Iya, iya. Ketika dahulunya air jernih, ikan Cina digambarkan dalam sloka adat itu Pak Adipati, rumput mudok, bau liuk di padang, burung petuh lindung di langit, begitu. Bagaimana alam ini masih asri, tapi kenyataan sekarang ini kan air tak lagi jernih nih Pak Adipati, ikan tak lagi jinak, sudah apa namanya terkotori oleh Terkontaminasi ya. nah terkontaminasi itu Pak Adipati. Jadi Pak Adipati melihatnya ini bagaimana nih Pak Adipati? Ya, kalau menurut kita Ada tidak aturan adat terhadap bagaimana masyarakat menjaga tangan-tangannya untuk tidak berbuat jahil itu Pak Adipati? memang ada. Contohnya di hutan adat itu ada keputusan lembaga adat tidak boleh menebang, misalnya menebang di zona merah tadi, zona merah. Nah, kalau kita katakan tidak boleh menebang di zona merah, berarti mereka itu tidak boleh memperlebar lahan mereka. Artinya stop sampai di situ. Tapi kalau tadi untuk mengurus yang ada misalnya tempat yang jauh, nah itu wewenang orang adat itu mungkin terbatas di situ. Tapi kalau ada pengaduan, kita tetap akan menindak atau kita akan menasihati. Baik. Nah, jadi yang perlu kalau menurut saya ini koordinasi lah antara masyarakat dengan TNKS dan semua pihak yang terkait di dalam masalah ini. Dan lembaga adat tentunya siap untuk menjadi mediator ya, sangat Pak siap Adipati ya, untuk menjernihkan persoalan tersebut antara masyarakat dengan misalnya dari pihak balai gitu kan. Secara restoratif justice ya, Pak sangat. Baik, ini Bang Realdi, silakan Bang Realdi mungkin mencermati bagaimana diskusi kita kata Pak Adipati ya antara pihak balai dengan aktivis, kemudian yang disampaikan dari lembaga adat juga tadi. Ini Bang Realdi melihatnya seperti apa? Baik, akhirnya saya diberikan kesempatan juga untuk ikut dalam diskusi kali ini. Jadi sejauh yang saya dengar dan saya cermati tadi dari perbincangan kita, diskusi kita hari ini, saya melihat semacam ada paradoks di sini ya. Ada semacam masalah yang saat ini yang ada di hutan kita ini, baik itu tentang konservasi maupun untuk memanfaatkannya bagaimana gitu ya. Di sisi lain kita perlu menjaga hutan ini. Karena tadi Apip, rekan saya Apip tadi bicara tentang lingkungan, bagaimana perubahan iklim dan segala macam. Kemudian di sisi lain juga masyarakat, kata Pak Adipati tadi, perlu yang namanya memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan untuk kehidupan. Regulasinya ada semua tadi, tentang bagaimana pasal tentang penebangan hutan, kemudian bagaimana juga pasal tentang open area tadi ya Bang. Ada ruang-ruang yang bisa dieksplor masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Tapi yang saya lihat hari ini, betul kata Apip tadi bahwasanya kita tidak, Abang juga tidak menyangka bahwasanya salah satu penyebab dari bencana hari ini, terjadinya fenomena bencana baik seperti banjir dan longsor adalah salah satunya adalah penggundulan hutan kan Bang. Nah, kami dari teman-teman mahasiswa kemarin juga sempat melakukan audiensi dengan pihak TNKS mengenai bagaimana sebenarnya sejauh mana TNKS ini menjalankan fungsi perlindungan ini, konservasinya ini terhadap hutan kita ini. Karena kami bergerak ini bukan sebenarnya kalau Abang bilang tadi tiap ada isu mungkin tahun-tahun politik maupun ketika terjadi bencana. Sebenarnya kami risau ini sejak mulai adanya viral kemarin banjir tahun berapa tuh? Januari ya Bang? Awal Januari. Iya. Awal 2024.
Dan sebelum itu sempat juga kami melihat di media massa, media online bahwa terjadi perambahan hutan di Kabupaten Kerinci. Sebagai putra asli daerah Kerinci yang hari ini peduli dengan lingkungan kami, tentu kami di sini ingin bertanya kepada pihak TNKS bagaimana sejauh ini peran TNKS di dalam menjaga hutan kami ini kan. Karena kalau kami lihat ya, bedakan perbandingannya antara bagaimana masyarakat Kerinci dari mungkin ratusan atau ribuan tahun menjaga ini, tidak pernah terjadi fenomena seperti ini, Bang. Baik itu banjir yang besar itu. Nah, kenapa sekarang ini ketika pemerintah dalam hal ini TNKS boleh dikatakan telah terjadi fenomena seperti banjir dan tanah longsor ini, sebenarnya ada apa dengan hutan kami ini, Kerinci hari ini? Sebagai putra asli daerah Kerinci tentu mempertanyakan hal tersebut ya. Kemudian tentang dana tadi ya, dana ada dua sumber dana TNKS, pertama dari APBN dan kedua dari Bank Dunia ya, Bang. Yang ingin kami tanyakan juga dari rekan-rekan mahasiswa ini, sejauh mana transparansi mengenai dana ini? Apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilakukan TNKS, baik itu tentang perlindungannya tadi, Bang. Mungkin apakah ada program-program lain selain dari pihak TNKS sendiri atau kerjasama mungkin dengan masyarakat adat atau dengan mahasiswa dalam menjaga hutan kita ini, Bang. Sehingga apa ya? Memang terbentuk semacam kolaborasi antara pihak TNKS dan stakeholder ini dalam menjaga hutan Kerinci ini, Bang. Jangan sampai kita acuh lah terhadap fenomena bencana hari ini. Bagaimana kami melihat dari rekan-rekan, prihatin lah dari rekan-rekan mahasiswa melihat bagaimana adanya kemarin banjir, tanah longsor, kemudian yang dikatakan tadi bagaimana harimau sudah masuk ke permukiman warga tadi. Dan di sisi lain kami juga betul yang dikatakan Pak Depati tadi, kita manusia ini semakin banyak, semakin berkembang, lahan semakin menyempit, kemudian hutan mau tidak mau dirambah oleh manusia untuk hidupannya. Nah, kami ini ingin bagaimana sih solusi konkret dari TNKS ini terhadap permasalahan ini, gitu, Bang. Mungkin itu dulu, Bang. Masih ada tambahan, Bang Abdul? Mungkin sedikit ya, Bang. Ya, kita ini mau closing statement nih. Tadi kan yang dikatakan oleh Bang Andi tadi kan terkait tentang bencana banjir, itu ada sampah ya. Dan tanggal 28 Maret itu kita bawa itu kan sempat viral kan bagaimana meluapnya Sungai Bungkal. Sungai Bungkal itu hanya sedikit mayoritas masyarakatnya, dan yang meluapnya itu tidak di tempat pemukiman masyarakat awal terjadi meluapnya. Itu tidak sedikit perumahan masyarakat. Bagaimana kita mengatakan bahwa itu pembuangan sampah di sungai, sedangkan itu menurut saya tidak adanya pembuangan sampah, tidak adanya tambang di atas sana. Mau tidak mau kita kita katakan bahwa itu kesalahan karena terjadinya pengundulan hutan yang ada di daerah Bukit Kayangan sana atau menyeluruh, bukan di RKS saja tapi lebih jauh ke dalamnya. Mungkin itu. Ya. Silakan Bang Andi Bernandes. Ya, tanggapi. Ya, itulah mahasiswa ya, Pak. Salam mahasiswa. Ya. Pertama saya ingin menyampaikan ini, Pak, bahwa menanggapi Pak Depati tadi, Pak. Ya. Pertama bahwa sebenarnya kita saat ini tuh lebih enak hidup, Pak. Ya. Kalau dulu pengelolaan kawasan hutan itu kita mendahulukan tindakan hukum, Pak. Disebut dengan premium ultimedium ya. Nah, sekarang tidak. Sekarang pola berpikir pemimpin kita ternyata berubah. Setelah adanya undang-undang WCK, itu yang disampaikan Bang Andi tadi, ada restoratif justice. Jadi kita mengutamakan tindakan hukum ini adalah bagian akhir. Ya. Jadi kita memang melakukan pendekatan persuasif dulu, Pak. Ya, kita lakukan sosialisasi, kita melakukan pendataan, apakah ini benar atau tidak. Ya. Jadi tidak benar kalau misalnya kita ketemu tangkap, tidak. Memang kita
mendahulukan pendekatan dulu kepada masyarakat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sama Pak, pengelolaan hutan adat. Tadi kan Bapak sampaikan zonasi ya Pak ya. Apa zona? TNKS juga seperti itu Pak. Ada zonasinya, ada zona inti, ada zona pemanfaatan, ada pemeliharaan, rehab, ada pemanfaatan. Nah pada zona pemanfaatan ini itu bisa dimanfaatkan masyarakat, tapi memang karena kita berada di kawasan konservasi ini terbatas. Ada misalnya wisata alam ya, kita berwisata alam, usaha pengelolaan wisata alam, kemudian hasil hutan bukan kayu secara terbatas gitu. Karena kita memang berada di dalam kawasan konservasi. Nah, kemudian yang dari abang-abang aktivis ya. Nah, tadi beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa ya memang tidak mungkin ya kita selaku pengelola kawasan konservasi ini diam gitu Pak. Kawasan hutan ini rusak, kemudian kami membiarkan hidrometeorologi terjadi, itu tidak mungkin kami biarkan itu terjadi Pak. Itu adalah tupoksi kami. Itu adalah tanggung jawab kami sebagai pemerintah dalam hal ini. Kami akan berupaya Pak. Kalau itu TNKS ini rusak, kinerja kami itu dipertanyakan. Ya. Tidak mungkin kami biarkan itu rusak. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait penganggaran ya. Penganggaran sudah sampaikan bahwa kita di 4 provinsi ya Pak. 4 provinsi memang kita bagi di 4 provinsi itu. Memang terbanyak saya sampaikan bahwa di Kerinci adalah yang terbesar karena luasnya memang besar. Tapi secara keseluruhan ini akan kita buka sekarang ya, nggak cukup waktunya. Nanti kita berdiskusi panjang tidak apa-apa. Ya. Saya juga aktivis di mahasiswa dulu ya. Jadi saya paham ya, silakan kita mau berdiskusi, saya sangat menerima gitu ya. Kemudian mengenai kerjasama Pak, kebetulan tesis saya itu adalah perencanaan kebijakan deliberatif Pak. Itu memang saya rekomendasinya adalah melakukan kerjasama dengan seluruh kelompok masyarakat, termasuk aktivis, mahasiswa, termasuk media Pak. Saya bisa sampaikan bahwa termasuk media ini adalah salah satu target kerjasama kita. Nah sekarang hari ini apakah kita mau tidak gitu untuk mau bekerja sama itu, untuk sama-sama kita melestarikan kawasan hutan ini. Kita di pemerintah siap saja gitu Pak. Mungkin itu ya. Terima kasih masukannya Pak Depati, teman-teman aktivis semuanya. Kita tambah dikit. Ya, silakan Pak Depati untuk menambahkan sebelum kita klarifikasi dah. Ya. Jadi yang saya maksudkan tadi ada pengeroyokan itu memang terjadi. Jadi masyarakat itu satu orang pulang dari mancing, kemudian diinterogasi, itu langsung dikeroyok 5 orang dari petugas lah oleh petugas. Jadi oleh masyarakat tadi itu marah, sehingga petugas tadi kacir jadinya. Itu satu. Kapan itu Pak Depati? Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Gitu. Tapi kalau pembakaran rumah itu ya itu drastis seketika. Kapan? Tahun 2024 awal. Ya. Itu memang kedapatan langsung bakar. Nah, itu tanpa ada konfirmasi terlebih dulu. Nah, itu sebagai pengajaran bagi kita semuanya, baik dari peladang juga dari kita. Baik. Jangan kita langsung merobos. Ya itu kami siap untuk kerjasama apa yang dikatakan oleh Pak Andi Andalas tadi. Kami siap kerjasama dengan TNKS dari lembaga adat. Ya, undang kami berdiskusi lebih mendalam. Kalau ini kan kita terbatas. Ya, terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Depati. Ini mengingat waktu juga, nanti barangkali kalau ada hal-hal yang masih perlu untuk disampaikan kita bisa berdiskusi di belakang layar ya Bang Andi Fernandes ya. Terima kasih untuk rekan-rekan aktivis dan juga Bang Andi Fernandes dari Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat. Terima kasih untuk mitra Andalas yang sudah menyimak, mendengarkan, dan juga untuk pemirsa Andalas Channel.
Saya Andi Andalas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.